Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih, masih pada semangat ya? Ya, jadi di sini saya dari Labindo Tour and Travel. Di sini saya akan membantu untuk memandu wisatawan sekalian di daerah Kota Tua ini, terutama untuk gedung yang sudah ada di depan kita ini. Tapi sebelum membahasnya lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Aryani, biasa dipanggil Alia atau Alia. For information, nanti setelah saya memberikan informasi seputar gedung ini, saya akan mengadakan kuis berupa 2 pertanyaan. Jadi siap-siap ya. Ya teman-teman udah tahu kan ini tuh gedung apa? Ini juga udah ada namanya ya. Ini adalah Museum Wayang. Museum Wayang ini tuh punya sejarah yang unik banget loh. Karena kenapa? Karena pada awalnya Museum Wayang ini bukanlah sebuah gedung museum, melainkan sebuah gereja tua Belanda yang didirikan oleh orang-orang VOC pada tahun 1640. Ini gambaran gerejanya pada waktu itu. Nah, di area gerejanya dulu tuh ada kayak area lahan pemakamannya gitu. Nah, di area lahan pemakamannya itu bukan untuk sembarang orang yang dimakamkan di situ. Yang dimakamkan tuh orang-orang penting. Ada juga jenderal VOC, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun ada yang dimakamkan di sini, serta orang-orang penting Belanda. Salah satunya adalah Jan Pieter Zoon. Nah, kalau kalian udah ada yang pernah masuk, kalian bisa melihat nisan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon ini. Nih. Biasanya kalau kita dengar nisan tuh kan kayak suram gitu ya, karena berkaitan dengan kematian kan. Tetapi untuk nisan Jan Pieter Zoon ini, alih-alih membuat kita jadi takut, nisan ini malah menjadi salah satu spot favorit foto yang ada di museum ini karena sudah mengalami banyak pembaharuan. Lalu 99 tahun setelah dibangunnya gereja, yaitu tepatnya pada tahun 1739, terjadi gempa bumi di sini yang mengakibatkan salah satu sisi bangunan gerejanya ada yang retak. Sehingga pada tahun 1808 Gubernur Jenderal Dendels memerintahkan bangunan ini untuk dijual. Bangunan gerejanya tuh juga pernah dihancur totalkan dan diadakan pembangunan kembali oleh lembaga yang menangani kebudayaan dan pengetahuan Indonesia. Museum yang ini punya 20 tahun setelah terjadinya gempa bumi di sini, gedung ini diserahkan ke Stichting Out Batavia untuk dijadikan museum. Nah, setelah dijadikan museum, museumnya malah tidak terurus dan jadi tidak bertahan lama. Karena orang-orang pada saat itu sedang fokus-fokusnya untuk memerdekakan bangsa. Museum wayang ini punya sekitar 6.000 buah koleksi wayang pada di riset tahun 2022 lalu. Dari 6.000 buah wayang itu mencakup dari banyaknya jenis-jenis wayang. Contohnya kayak wayang golek, wayang kulit, wayang rumput, dan masih banyak lagi. Di museum wayang ini juga ada wayang tertua, yaitu wayang intan. Wayang intan itu dibuat pada tahun 1870 oleh Ki Guna Kertiwanda. Ini adalah wayang intan, wayang tertua. Dan yang terakhir, museum wayang ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1975. Baik teman-teman, itulah informasi seputar gedung museum wayang ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, saya akan mengadakan kuis berupa 2 pertanyaan. Kita langsung aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi kan saya bilang pada tahun 1808 Gubernur Jenderal Dendels memerintahkan bangunan ini untuk dijual. Ada yang tahu nggak alasannya apa? Angkat tangan dulu. Iya. Karena retak. Iya betul. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, gampang aja nih. Pada tanggal berapakah museum ini resmi dibuka? Ibu. Saya lagi boleh? Enggak. Ya. Tangan. Ayo udah ya ganti. Ya. Ada yang bisa sebutin
nggak apa aja wayang apa aja yang ada di dalam? Ya. Lagi nih. Berapa Bebas. wayang kulit, wayang golek, Ya. terus wayang rumput, Ya, ya. terus Udah, ya. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Tanya ya, berapa koleksi wayang ada di dalam? Iya. Oh iya. Udah aja itu aja sih. Udah doang. Baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan untuk menjawab kuisnya. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk menjawab, semoga kita dapat bertemu lagi di tur-tur lain dengan menggunakan kuis dan dengan mengadakan kuis menggunakan hadiah-hadiah yang lebih banyak lagi. Terima kasih karena sudah menggunakan jasa Labindo Tour and Travel. Saya Alia Aryani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.